إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin muliakan, hasilnya setiap amalan adalah menurut niatnya. Maka amalan kita ini kita niatkan dengan niat yang besar, yaitu agar majelis kita ini Allah terima sebagai asbab hidayah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk umat yang Allah kehendaki sampai hari kiamat. Sehingga nanti bila ada orang dapat hidayah di negeri kita, di luar negeri, di pucuk-pucuk gunung, sekarang, nanti, sampai kiamat sana, kita akan dapat bagiannya, bagian pahalanya, insyaallah malaikat. Dakwah itu asbab hidayah. Kita buat dakwah dengan sungguh-sungguh. Ketika Allah mau menurunkan hidayah, sudah menjadi tertibnya untuk manusia ini, Allah kirimkan da'i, yaitu para nabi. Walaupun Allah berkuasa untuk mendatangkan hidayah tanpa mereka, tapi begitulah tertib Allah. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Nabi itu dikirim untuk jadi asbab hidayah, maka hadis-hadisnya ini penuh dengan nur. Kita harus baca hari-hari. Insyaallah malaikat. Ibadah itu juga asbab hidayah. Kalau kita sholat, doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi dan pengikutnya. Para nabi dan pengikutnya itu adalah orang yang jadi asbab hidayah. Maka kalau kita sholat itu beneran, sungguh-sungguh, nanti sholat kita ini akan jadi asbab hidayah untuk diri kita dan untuk umat. Maka dalam sejarah itu banyak sahabat itu yang masuk Islam gara-gara melihat orang sholat. Gara-gara melihat orang sholat. Sholat itu kalau diterima nanti asbab hidayah juga untuk diri kita dan untuk umat. Zikir asbab hidayah. Dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang dekat dengan orang yang ingat sama Allah, yang zikir kepada Allah, tidak akan celaka. Tidak akan celaka maksudnya dapat hidayah. Kalau tidak dapat hidayah kan celaka. Di ibadah ini asbab hidayah. Kemudian akhlak yang baik, khidmat kepada umat, ini juga asbab hidayah. Banyak orang terkesan dengan akhlak-akhlaknya para sahabat di Madinah, akhlaknya Rasulullah.
seorang tokoh Quraisy namanya Sofwan. Saya itu dulunya orang yang paling saya benci itu Rasulullah katanya. Tapi Rasulullah itu selalu berbuat baik, ngasih uang sama saya terus saja. Sampai akhirnya tidak ada orang yang lebih saya cintai melebihi Rasulullah katanya. Ini Sofwan ibnu Umayyah. Umayyah itu yang nyeksa Bilal habis-habisan itu loh. Punya anak namanya Sofwan. Dia bercerita begitu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala dakwah tidak subidaya, ta'lim asubidaya, ibadah asubidaya, khidmat akhlak yang baik asubidaya. Maka sumber-sumber hidayah kita ambil. Ya ada syaratnya kita ini hidup tuh memang niatnya itu untuk jadi asubidaya. Nah innamal amal binniyat. Kalau hidup ini kita tidak ada mikir umat, tidak ada perhatian umat, ya khawatir nanti nggak jadi asubidaya. Menyempurnakan amal itu dikerjakan dengan sempurna juga asubidaya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah yang Allah berikan kepada beliau. Maka akhirnya oleh Allah SWT beliau diangkat menjadi imam hidayah. Ini amalan. Sekarang masalah hati. Sabar ini asubidayah malaikat. Wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Orang yang tabah menghadapi masalah-masalah, tabah, sabar, dibarengi dengan yakin. Dibarengi dengan yakin. Yakin bagaimana? Yakin segala sesuatu yang ngatur Allah. Orang itu kalau yakin segala sesuatu yang ngatur Allah bisa sabar. Nggak marah sana, marah sini. Itu tandanya orang itu keyakinannya keliru. Semua yang ngatur Allah jadi sabar. Yakin bahwa janji Allah itu benar. Orang yang amal agama pasti akhirnya ditolong oleh Allah. Yakin pada negeri akhirat. Susah di dunia sebentar saja, bentar lagi ke akhirat. Orang yang begini yang punya yakin yang bisa sabar. Begitu juga orang yang sabar itu akhirnya punya yakin. Orang itu kalau punya sabar, akhirnya dapat pengalaman-pengalaman, akhirnya yakin. Orang yakin jadinya sabar. Jadi saling menguatkan. Insyaallah kan. Sekarang ganti 3344. Insyaallah, taqabbalallah. Masyaallah. Ini kita ini senantiasa doa kan. Mohon kepada Allah agar semua kehidupan kita ini jadi asbab hidayah untuk diri kita dan untuk umat yang Allah kehendaki. Terus doa. Di rumah juga doa, ya Allah jadikanlah saya di rumah ini asbab hidayah untuk diri kita dan untuk orang-orang sekitar kita, untuk umat. Di ladang doa begitu juga. Orang itu kalau sudah jadi asbab hidayah itu Masya Allah. Kadang-kadang orang itu melihat tak langsung dapat hidayah. Abdullah bin Salam ini seorang
pimpinan Yahudi, ulama Yahudi di Madinah. Jumpa sama Rasulullah, belum ngomong, belum apa, melihat Rasulullah. Oh, orang seperti ini nggak mungkin bohong. Dah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang itu kalau sudah Allah jadikan asbab hidayah itu ngomong sedikit tapi masuk dalam hati itu. Sayyidina Khalid putar dalam satu kampung, ngomongnya pendek saja. Aslimu taslamu, masuklah Islam, kamu selamat. Masuklah Islam, kamu selamat. Satu kampung masuk Islam semua sebenarnya. Islam semua. Maka kita pikir bagaimana kita tidak subhidayah, kita sempurnakan amal kita dengan sabar dan dengan yakin, maka nanti di mana-mana jadi subhidayah. Mungkin kelihatannya sekarang belum, mungkin setelah berapa tahun, mungkin setelah kita mati. Kayak Nabi Ibrahim itu Allah jadikan imam bagi seluruh manusia. Ini umatnya sedikit malah kan, umatnya sedikit Nabi Ibrahim itu. Tapi anak cucunya, jadi nabi-nabi, jadi rasul-rasul yang umatnya banyak sekali. Termasuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Masuk Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Orang itu kalau namanya sudah asbab hidayah itu kadang-kadang Allah jadikan tuh lewat dirinya, kadang-kadang lewat anaknya, kadang-kadang lewat muridnya. Ini dakwah ini zaman saya Ilyas itu baru di India saja. Ada di Arab sedikit. Saya Ilyas kalau musim haji juga bergerak di Arab, di Mekah. Tapi memang beliau ini pikirnya seluruh alam, doanya seluruh alam. Makanya kesan daripada usaha-usaha beliau ini ya di mana-mana sampai sekarang. Insya Allah akan sampai hari kiamat. Jadi kalau kita ini dakwah, orang belum menerima itu jangan kita ragu. Oh, gimana ini saya dakwah kok tidak ada yang terima? Apa saya ini belum jadi asbab hidayah saya ini? Ya kamu harus doa terus, istiqomah. Tapi jangan kita buruk sangka, saya ini nggak jadi asbab hidayah. Mungkin nanti setelah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, mungkin setelah kamu mati. Tapi walaupun kamu mati, kalau kamu jadi asbab hidayah kan di kuburnya kamu akan lihat kan. Kamu akan nonton keadaan dunia ini dari kubur kamu. Dalam beberapa hadis dikatakan orang ahli kubur itu bisa melihat keadaan dunia ini. Anak-anak cucunya soleh-soleh, mahalahnya hidup, mestinya hidup, nanti dilihat dari kubur itu tampak. Orang dunia melihat alam kubur nggak bisa, tapi orang alam kubur yang orang iman yang baik bisa melihat kemana-mana. Orang-orang soleh melihat di mana-mana. Jangan kita kira bahwa kuburan itu sepi gitu. Ramai itu kuburan itu. Kuburan itu ada yang jadi pertamanan surga, ada jadi lubang-lubang neraka. Ada kuburan itu jadi pesantren mulai kan. Orang yang mati dalam keadaan mencari ilmu, ingin ngapalkan Quran, maka dia masuk kubur, Allah kirim malaikat ngajari dia Quran. Kalau belum khatam itu, diajari Quran.
Rame kuburan itu. Ada orang itu di kuburan itu malah sholat, bukan sholat untuk ibadah, tapi sholat untuk menikmati sholat. Dulu di dunia belum puas ya dengan sholat itu, ingin sholat yang panjang, ini sholat di kubur. Sebagian Malik ibnu Dinar. Malik ibnu Dinar itu tiap malam itu doa, ya Allah, izinkan saya sholat di kubur saya ya Allah. Ya. Akhirnya beliau wafat. Setelah wafat, masukkan dalam kuburnya. Ada salah satu orang itu memperbaiki kuburannya itu selama. Tahu-tahu kuburannya jemblong, bolong sedikit gitu. Dilihat di situ, kok Malik bin Dinar di dalam kubur itu sholat sebenarnya. Kuburnya sudah luas sekali. Akhirnya dia lari ke rumahnya istrinya yang sudah jadi janda. Saya melihat di kuburannya Malik itu, kok dia sholat di dalam kuburan. Oh, pantas, katanya sih. Pantas bagaimana? Itu setiap malam dia tahajud mesti doa, ya Allah, izinkan saya sholat di kubur saya ya Allah. Dan itu saya dengar begitu berpuluh-puluh tahun, tiap malam mesti doa begitu. Maka saya yakin doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Rame di dunia ini, yang ramai bukan hanya di atas bumi saja, bawah bumi juga rame. Apalagi akhirat lebih rame lagi sebenarnya. Ini sekarang surga sedang dibangun besar-besaran. Nggak karu-karuan besarnya. Istana dari emas, istana dari intan dibangun. Sungai-sungai dari susu, dari madu dialirkan. Bidadari-bidadari sudah berhias di sana. Tapi penghuninya ini loh pada ngantuk. Bagaimana itu sebenarnya? Sudah dibikinkan istana dari emas, dari intan, mikir mau bikin rumah di Temboro, utang sana utang sini sampai ditinggalkan dakwah. Loh, kamu sudah dibikinkan istana kok malah bingung bikin gubuk, itu gimana tuh? Di sana dicalonkan mau jadi raja di surga, di sini malah mencalonkan diri jadi hansip. Nah, didaftar jadi dai nggak mau. Nah, lucu. Jadi kalau kita ini dilihat dari akhirat lucu, makhluk lucu. Calon raja kok daftar hansip. Nah, sudah dibikinkan istana malah bingung, bikin gubuk. Sudah disiapkan berjuta-juta makanan di surga, nangis cari makanan di dunia. Maka kita ini kalau dilihat tuh aneh gitu. Tapi aneh tidak rumongso, gak rumongso aneh. Rumongso ini yus bener aja rumongso ini. Nah, kalau kita nanti sampai di akhirat baru terasa, oh, kleru di pewawani. Tak baliknya yang dunia harus metu 4 bulan nih. Iya Pak. Kalau sudah sampai di akhirat, kita menyesal. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya mau keluar 4 bulan ya Allah. Gitu insya Allah. Ya enggak? Sekarang nggak usah doa, sudah kembali ke dunia dan terus 4 bulan. Jalan malah kan?